Cita-cita anak berbenturan dengan orang tuanya atau ada preferensi yang berbeda pada anak-anak ketika dalam satu hal. Kapan kita boleh memaksakan, kapan tidak? Jadi gini ibu-ibu sekalian. Saya pernah melihat ada beberapa orang tua merasa bahwa kalau anaknya tidak jadi ulama maka dia orang tua yang gagal. Paham ya? Teman-teman saya biasanya para ustadz, dia pengen semua anaknya jadi ulama. Kalau tidak jadi ulama dia sedih banget. Malah dia bilang, kamu tuh kalau nggak mau jadi ulama, kalau nggak sekolah di Al-Azhar, ibu dan bapak tuh sedih. Ibu dan bapak tuh rasanya nggak rela dan segala macam. Dan ternyata tanpa dia sadar itu membebani pada anak. Yang perlu saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, yang perlu ibu-ibu lakukan adalah memastikan anak-anak ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian senantiasa ada di jalan Allah. Dakwah itu tidak melulu jadi ulama. Paham sampai di sini? Tidak melulu jadi ulama, enggak melulu harus hafiz Quran. Walaupun kita harus, kemarin kita sudah bahas, harus kita menaruh anak kita untuk mempelajari Al-Quran. Itu harus, tapi kalau dia dikasih berapapun hafalan dia, itu rezekinya Allah. Kalau dia sudah melakukan usahanya maksimal, maka berapapun yang dia dapat itu rezekinya Allah. Misal, contoh, saya cerita sedikit ke anak saya, nanti saya jawab pertanyaan ibu. Saya punya anak 4. Yang wajib bagi saya adalah ngasih tahu mereka tentang pendidikan akidah dari awal. Nak, kamu itu muslim. Muslim itu kayak gini. Muslim itu punya keyakinan. Nak, hormatin makanan. Karena makanan itu disuruh dihormati oleh Allah. Nak, makanan ini adalah bukti yang paling jelas bahwa Allah tuh sayang sama kita. Hormati makanan, bersyukur pada Allah tiap kali kita dapat makanan. Nak, duit itu bukan ada apa-apanya. Jangan pernah banggain duit. Jangan pernah nanti kalian gede, kalian banggain duit di depan Abi. Kenapa? Abi nggak bakal bangga dengan kalian punya duit. Nak, yang paling penting itu ada 2, sholat, Quran. Nak, pokoknya jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Quran. Besok Abi nanti dikubur di bawah tanah. 2 itu yang bisa kalian kirimkan ke Abi. Quran kalian, sholat kalian, jangan itu yang bisa saya lakukan. Ketika mereka sudah gede, saya akan pilihkan sekolah yang terbaik. Yang itu ada 3 hal. Pertama, ulamanya benar. Yang kedua, ngajarin Al-Quran dan hafalannya dan pemahamannya. Yang ketiga, ngajarin sejarah. Itu yang saya berikan. Setelah saya berikan itu semua, nanti ada preferensi-preferensi. Ada preferensi-preferensi. Rasul menyampaikan agama ini ditolong oleh 4 jenis orang. 1, tintanya para ulama. 2, pedangnya para mujahid. 3, hartanya para dermawan. 4, doanya orang-orang miskin. Ada enggak orang-orang di dalam Islam tidak bisa kontribusi? Enggak ada. Bahkan kalau mereka nggak bisa apa-apa, mereka masih bisa ngangkat tangan untuk berdoa. Dan itu adalah kontribusi besar di dalam Islam. Karena ada 4 tadi, doanya orang miskin termasuk, bisa difahami? Maka setelah beberapa waktu kemudian, ternyata yang pertama ditanya, kamu cita-citanya mau jadi apa pas SD? Tapi namanya cita-cita kan bisa berubah ya. Teman-temannya bilang cita-citanya jadi ustadz, youtuber, gitu kan ya, influencer. Dia cita-citanya pengen bisnis jualan baju karena dia lihat ibunya. Namanya anak kan pasti akan lihat ibunya, akan lihat bapaknya dan biasanya akan niru. Tapi nanti akan berkembang lagi. Sekarang dia ditanya, mau pengen jadi apa? Enggak tahu. Kita jadi diskusi lagi. Gimana kalau begini? Gimana kalau begini? Sekarang yang paling gede pengennya untuk masuk ke jurusan komunikasi visual, desain komunikasi visual untuk bisa desain. Karena saya kasih tahu, ini loh orang-orang muslim zaman sekarang tuh ilmunya tuh nggak habis-habis. Ilmunya tuh banyak, kitab itu wah berhamburan. Cuman orang-orang gak mau baca kitab. Cece harus anterin materi ini menjadi sesuatu yang mudah bagi mereka. Bikin anime kek, bikin desain kek, bikin komik kek, atau apa kek Cece bisa lakukan. Maka coba desain komunikasi visual. Karena ke depan nanti akan ada lebih banyak lagi dakwah perlu itu. Dia mau coba. Yang kedua ditanya, gak jelas. Gitu kan ya, nggak jelas. Suruh baca Quran kadang-kadang cengengesan gitu ya, kadang-kadang ketawa-tawa sendiri gitu kan ya, segala macam agak nggak jelas. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau misalnya kayak gini-gini kita paksain jadi ulama, bisa jadi dia tertekan juga. Maka kita tanya, kamu mau jadi apa? Wah saya senangnya mobil, saya mau jualan mobil. Oke, nggak apa-apa. Lalu kemudian mau jadi apa lagi? Saya mau jadi ini segala macam. Lalu saya ajak diskusi. Besok kalau nanti Abi sudah tua, menurut Abi keberhasilan Abi adalah kalau kamu
bisa masakin Abi makanan enak. Mau nggak kamu jadi chef aja? Paham nggak? Sudah selesai. Mau nggak kamu jadi chef aja? Jangan sampai orang tuh bilang orang muslim tuh nggak bisa makan enak. Nggak bisa masak enak itu maksudnya. Udah kamu jadi chef aja. Oh kalau gitu Ustaz, apakah chef bisa berkontribusi pada Islam? Semua itu bisa kontribusi pada Islam. Dan ingat ya, dakwah itu bukan hanya jadi ulama nyampein Islam di depan mimbar. Enggak. Yang ketiga ditanya, kamu mau jadi apa? Ini jelas. Mau jadi ulama tafsir. Kaget saya. Karena ketika ditanya sama gurunya, saya mau jadi ulama tafsir. Oke, kalau kamu jadi ulama tafsir, ayo ikut Abi. Kemana-mana saya ajak, saya ketemu ulama saya ajak. Nah ini kenalin sama, ini cium tangan dia minta doa. Cium tangan dia minta doa. Nah ini sudah ulama tafsir. Lihat bagaimana dia dan segala macam. Akhirnya dia mau untuk diarahkan jadi ulama tafsir. Berarti kalau kamu jadi ulama tafsir gini. Yang terakhir maunya jadi dokter. Dokter apa? Dokter apa aja. Saya juga nggak pernah ngajarin jadi dokter, dia mau jadi dokter. Tapi lama-lama saya bilang, kayaknya kamu lebih bagusnya jadi programmer deh. Kenapa? Depan nanti orang-orang akan coding dari HP. Dan dunia ini akan jadi dunia metaverse namanya. Ini kita harus ada orang yang kita percaya untuk di dunia itu. Kamu jadi programmer deh. Bisa dipahami Ibu sekalian? Bermacam-macam. Ada yang pengen jadi pelatih sepak bola. Ada yang pengen jadi sepak bola. Ada yang pengen jadi apa misalnya? Ada yang pengen jadi bikin rumah sakit. Ada yang jadi dokter dan segala macam. Enggak ada masalah. Setiap aktivitas itu bisa kontribusi. Main bola, apakah enggak bisa kontribusi dakwah? Bisa. Maka pesan, kalau memang kamu mau jadi main bola yang paling bagus. Jangan jadi main bola yang pertengahan, jadi main bola paling bagus. Cuman kadang-kadang kan memang begitu ya. Namanya anak-anak itu ada cita-cita sementara, ada cita-cita nanti. Nah, bagaimana dengan kuliahnya? Ini harus saya katakan walaupun berat, S1 itu enggak ngaruh sama sekali menjadi profesional. Contohnya saya. S1 tuh enggak sama sekali ngarahin kita jadi profesional loh, serius. Tapi bukan berarti Anda enggak harus, kalau gitu kita enggak usah kuliah dong. Enggak juga. Tahu enggak yang paling penting dari S1 itu apa? Melatih pola pikir. Itu penting. Maka anak-anak Anda jadikanlah S1. Itu di situ dia belajar pola pikir yang baik, dia belajar networking di sana dan seterusnya. Nah, hanya saja kadang-kadang memang betul. Kita punya keinginan, anak kita punya keinginan. Disitulah namanya komunikasi. Dek, kalau nanti kamu jadi pemain bola bukan apa-apa. Adik kepikir enggak, kalau main bola kan nanti kan bisa hobi. Ketika adik jadi kayak Ustadz Felix misalnya, apakah enggak bisa main bola? Bisa juga walaupun sakit pinggang, paham ya? Nah, artinya bisa juga main bola tetap, itu kan hobi. Ada orang, saya mau jadi gamers, ada, arahin kalau mau jadi gamers, itu penting. Ada beberapa ustadz, teman-teman ustadz, anaknya itu mau jadi gamers. Saya bilang kalau mau jadi gamers, arahin bener. Jangan jadi gamers, langsung jadi developer sekalian. Karena ini penting ini. Ibu-ibu bingung, gimana Ustaz cara pentingnya orang main game itu Ustaz? Nah, itulah memang pelan-pelan kita jelasin. Tapi enggak semua orang harus jadi gamers juga. Paham sampai di sini? Ada lagi apa lagi yang penting juga? Bikin film. Coba bayangin, Hollywood bisa memperkenalkan LGBT dari mana? Film. Kita bikin apa film? Enggak ada. Sekali bikin film yang enggak masuk akal kita, gitu kan ya. Filmnya apa? Ganteng-ganteng sering gila dan seterusnya. Sekali bikin film yang aneh-aneh kayak gini. Apa? Kuntilanak itu kan ya. Apalagi tali pocong kuntilanak kan gitu. Gimana cerita tali pocong kuntilanak itu? Apa? Suster keramas, ngesot. Suster keramas sampai ngesot dan segala macam. Itu loh maksudnya. Yang gak mendidik. Ada gak sih yang bisa buat film sampai kayak orang Korea buat film? Yang bisa menguasai dunia entertainment dalam waktu 20 tahun, kita perlu orang-orang kayak gini. Kenapa? Di dalam Al-Quran kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, didahului dengan al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, hari di mana orang-orang kafir berputus asa dari agama kalian karena mereka lihat seluruh yang terbaik ada di agama kalian. Cek pas Rasul meninggal. Itu semua ahli terkumpul di Madinah. Anda mau sebut apa? Ahli pengobatan ada di Madinah. Ahli kreativitas ada di Madinah. Ahli perang ada di Madinah. Politisi paling unggul ada di Madinah. Semua ada di Madinah. Chef terbaik ada di Madinah.
Semua ada di Madinah karena Rasul meninggalkan generasi-generasi terbaik itu tadi ketika menguasai segala-galanya. Bisa difahami ibu-ibu sekalian? Jadi itulah nanti tergantung komunikasi. Penting juga kiranya ngobrol sama gurunya, ngobrol sama ulamanya. Orang kayak saya juga kadang-kadang merasa saya itu bagusnya di sini, padahal tidak. Makanya saya datang ke ulama, Ustadz, saya itu bisa moto, saya itu bisa nyari uang, saya itu bisa ngisi, saya itu bisa bikin komik, saya itu bisa begini. Kira-kira saya itu harus melakukan apa Ustadz? Tanya pada ustadznya, karena nasihat ulama itu adalah keberkahan dari Allah. Bisa dipahami ya? Nah jadi kira-kira itu adalah jawaban yang tadi bagaimana cara menyesuaikan komunikasi. Tapi tidak ada satupun bidang yang kita tidak bisa kontribusi di dalam agama Allah. Yang nggak bisa ya maksiat itu nggak bisa. Tapi selama itu nggak maksiat insya Allah itu bisa. Yang berikutnya, bolehkah visinya itu dunia, nyari harta sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian untuk kita berikan ke jalan Allah, itu bukan visi dunia, itu namanya visi akhirat. Jadi gini, Abdurrahman bin Auf tahu? Itu dikisahkan, kemarin dikisahkan sama ustadz saya dalam satu kitab setelah dikumpulkan. Tahu nggak berapa infaknya Abdurrahman bin Auf selama hidupnya? Itu lebih daripada minimal 40.000 dinar. Hitunglah berapa? 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa ibu? 1 gram emas 1 juta. Berarti 4,25 4.025.250.000 itu 1 dinar. Berapa tadi? 40.000 dinar. Hitung sendiri di rumah. Dan Abdurrahman bin Auf itu dijamin oleh Rasulullah masuk ke surga. Karena agama ini salah satu jihadnya adalah jihad harta. Maka Allah bilang innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Surga itu dibeli dengan 2. 1 dengan harta, 2 dengan jiwa. Anda gak punya jiwa, Anda keluarkan harta Anda. Anda punya dua-duanya, keluarkan harta, keluarkan jiwa. Gak punya harta keluarkan jiwa, gak punya jiwa keluarkan harta atau dua-duanya sekaligus. Itu adalah jihad di dalam Islam. Jadi kalau ibu punya anak dan bisa dijamin, dan ini memang lebih susah, ingat ya ibu-ibu sekalian, orang yang gak punya duit sama orang yang punya duit lebih susah mana ngeluarin duit? Yang lebih susah mana yang ngeluarin duit? Yang miskin lah Ustadz? Enggak, orang kaya itu lebih pelit daripada orang miskin. Kok tahu Ustaz? Karena ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Berapa banyak di antara kita? Mau bukti? Mau bukti? Coba lihat. Orang kalau lagi miskin, ngutang, gampang gak? Tolong saya, bener-bener saya perlu banget nih. Kalau nggak ada saya bisa misalnya mati atau saya apalah. Akhirnya pinjem uang. Dia pinjem uang taruhlah 5 juta. Begitu dia dapat uang 5 juta lagi, ya. Begitu dia dapat uang 5 juta lagi, biasanya dibalikin atau tidak? Dia merasa 5 juta ini punya dia. Padahal 5 juta ini bukan punya dia. Kan dia minjem duit orang. Dapat, ini kan duit orang nih. Tapi dia merasa kenapa gue harus bayar. Paham ya? Orang baru punya duit 50 juta, disuruh ngeluarin zakat, mudah. Kenapa? Zakatnya cuma 2,5%. 2,5% daripada 50 juta berapa? Gampang. Coba Anda punya duit 50 miliar. Mulai mikir Anda, ini setara mobil baru Pak. Paham ya? Godanya lebih panjang itu. Kalau cuma 50 juta keluarin 2,5% ya udahlah ya kali ya. Ini punya duit 100 miliar misalnya. Itu bisa beli apa itu? 2,5% daripada 100 miliar itu berarti 2,5 miliar. Dapat rumah Bu. Keluarin enggak? Agak mikir kita. Gimana Ustadz kalau saya sebelum haulnya itu saya kemudian punya uang di bawah itu. Apakah saya keluar? Enggak usah keluar Bu. Oh, akhirnya diakali zakatnya. Bisa dipahami? Berarti orang-orang yang punya uang tuh kadang-kadang lebih susah keluar. Makanya jihad harta itu termasuk yang mendapatkan surga. Hati-hati. Maka kita boleh mendidik. Saya didik anak saya juga begitu. Kenapa kamu harus bisnis? Lihat Abi dan Umi yang bisnis. Ini yang kita bisa lakukan untuk Islam. Padahal kita itu bisnis cuma dari pas kita nikah. Abi baru masuk Islam umur 18 tahun. Umi baru sadar dengan Islam ketika kuliah. Kamu dari awal kita didik dengan Islam. Buat bangga dengan Islam. Pengenan Abi dan Umi adalah kalau kamu sudah bisnis dari awal, kamu bakal punya uang lebih banyak untuk ngasih lebih banyak pada dakwah. Nah itu susahnya kita memang itu. Makanya kita contohin dari awal. Apa misalnya saya contohin? Saya selalu bilang sama anak saya.
sebagus-bagus rumah kita, maka masjid harus lebih bagus. Jangan sampai masjid itu lebih jelek daripada rumah kita. Itu salah satu contoh pada anak. Kenapa? Begitu rumah kita lebih bagus, malas kita ke masjid. Gitu kan ya, suruh itikaf nggak mau lagi, akan ada rumah. Nah, begitu kemudian rumah kita lebih bagus, lantas kita merasa bahwasanya ya ini harus prioritasnya. Enggak, prioritas kita adalah dakwah. Maka saya selalu bilang pada mereka, kalau kamu mau beli barang untuk kamu sendiri, perhitunganlah kamu. Perlu atau enggak, ini ada enggak yang lain produk penggantinya, ada yang enggak lebih murah dan segala macam. Tapi saya bilang, kalau untuk dakwah beli yang paling bagus. Kalau untuk dakwah gak usah mikir, keluarin yang terbaik. Kenapa? Karena ini untuk dakwah. Nah itu yang kita coba ajarkan, karena apa ya, ujian orang yang punya duit itu lebih parah daripada enggak punya duit. Oke, itu yang terakhir. Jadi boleh ibu, ahlan wa sahlan. Dakwah sangat menunggu orang-orang kaya yang mau ngasih uangnya pada Islam. Serius. Makanya kan kalau ada orang tuh berpikir gini, andai kan aku jadi kaya nih, aku pasti akan ngeluarin itu untuk Islam. Nah kalau ada orang mikir begitu, itu bagus banget. Karena itu termasuk yang saya pikirin. Dulu saya nggak punya laptop, dulu saya mau dakwah nggak punya proyektor, dulu saya mau dakwah nggak punya yang saya inginkan. Saya mikir apa? Nanti kalau saya punya duit ya, saya akan fasilitasi orang tuh dakwah. Kalau saya nanti punya uang ya, akan saya lakukan begini. Maka ketika kita punya uang, itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Kita punya uang, rumah kita masih ngontrak, kita ngontrak ruko yang lain. Untuk apa? Jadi masjid, untuk jadi markas dakwah. Karena itu yang kita inginkan. Jadi siapin dulu, ini tipsnya bagi orang-orang yang mau kaya, siapin dulu jawabannya sebelum minta sama Allah. Siapin dulu apa? Karena summa latus alunna yauma idzin anin naim. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kenikmatan yang Allah kasih. Jadi kenikmatan itu akan Allah tanyain semuanya. Siapin dulu jawabannya. Ada suatu waktu saya pernah dengar cerita, tahu Gus Baha? Gus Baha itu pernah temu dengan jamaahnya di pasar, lalu kemudian jamaahnya bilang, Gus tolong saya didoakan jadi orang kaya. Terus Gus Baha bilang, saya nggak mau. Loh kok nggak mau? Doain agar suami saya jadi orang kaya. Terus Gus Bahanya bilang, nanti kenapa saya nggak mau? Karena kalau nanti dia kaya, kamu duluan yang diganti. Paham Bapak sekalian? Karena dia nggak siapin jawaban kenapa harus jadi kaya. Paham ya? Andaikan saya bisa untuk ngeluasin masjid, banyak yang mau ngaji, tapi dia nggak punya tempat. Andaikan masjid ini bisa saya luasin, pasti banyak yang lebih mau banyak ngaji. Jadi Allah ngasih uang tuh kita udah tahu mau kemana. Andaikan saya punya ini nih, saya pasti akan bangun gini-gini. Nah kita udah tahu jawabannya mau kemana, siapin dulu jawabannya sebelum minta sama Allah. Ibu-ibu saudara dirahmati Allah, yang paling rendah daripada pendidikan yang kita bisa buat pada anak-anak kita, baik itu adalah anak-anak biologis atau anak-anak ideologis, adalah membuat mereka tidak jadi pengganggu di dalam Islam. Itu yang paling rendah yang bisa kita lakukan. Atau langkah paling pertama. Dan betul kata ibu tadi, kalau mereka ini tidak kita didik untuk minimal tidak jadi pengganggu di dalam Islam, oke lah kita mungkin sulit untuk mengharapkan lebih daripada itu, tapi minimal tidak ganggu, maka besok kalau mereka tidak dididik seperti itu, mereka pasti akan jadi musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan, zaman sekarang itu tidak ada netral. Zaman sekarang itu tidak ada netral. Namanya tanah kosong, kalau kita tidak tanamin bunga, maka dia pasti akan muncul rumput alang-alang. Nah maka kita harus memang melakukan sebisa kita. Cuman itulah tadi yang sudah kita sampaikan. Saya sering sampaikan dalam setiap kesempatan. Kadang-kadang kita itu berperang dalam dunia yang tidak fair. Karena kita itu backingnya adalah individu, paling komunitas. Sedangkan yang jahat-jahat ini di backingnya sama negara. Kemarin saya baru dapat cerita. Jadi di satu daerah di Indonesia pernah ada beberapa tahun yang lalu. Ada seseorang pegawai pejabat pemerintah diminta untuk buka sebuah komunitas LGBT. Jadi pejabat HAM diminta untuk buka komunitas LGBT. Bisa dipahami kira-kira saya. Nah artinya ini backupnya ke siapa? Backupnya negara. Karena mereka mainnya melalui negara. Jadi dari negara ke negara mempromosikan LGBT. Mau nggak mau harus terima. Kemarin lagi orang-orang yang punya modal ketika mau bantu startup bisnis, itu salah satunya adalah harus setuju dengan LGBT. Dan harus support LGBT itu. Dulu ketika saya masih di kampus, saya dapat data AusAid, USAID, Australian Aid atau lembaga-lembaga filantropi dari luar. Itu kalau mau ngasih dana kepada komunitas-komunitas di Indonesia, salah satunya yang harus didakwahkan adalah LGBT.
Jelas ya? Jadi lawan kita tuh bukan lawan individual, bukan lawan komunitas. Lawan kita siapa? Negara. Jadi ini nggak fair, mereka di backup oleh negara, kita nggak di backup oleh negara. Kayak kasusnya kemarin penghinaan terhadap Nabi. Kenapa orang itu bisa berani banget bakar Al-Quran? Karena di backup oleh negara. Swedia, Denmark backup dia. Mengatakan ini legal di dalam negeri kami. Sedangkan kita di backup siapa? Nggak ada kita di backup negara. Kalau kita di backup negara gampang. Makanya ya itulah agak susahnya. Kalau gitu secara individual gimana Sat? Secara individual, jadi gini, teman-teman tahu LGBT bergeraknya kayak apa? Mereka punya komunitas dakwah juga. Dan mereka punya tahapan-tahapan dakwah juga. Tahapan dakwah yang paling pertama adalah nyebarin dulu ketika masih kuliah, nyebarin konten-konten porno gay dan lesbi lewat email. Zaman sekarang lebih parah, kemarin saya sudah cerita lewat komik, lewat Instagram, Discord, dan segala macamnya. Semua media sosial yang bahkan ibu-ibu mungkin gak ngerti, itu sudah tersebar semuanya di situ. Dan itu bahayanya luar biasa. Itu kena pada semua anak-anak. Nah, lantas yang bisa kita lakukan sekarang apa? Gak lain dan gak bukan cuma memasukkan informasi yang baik. Dan susahnya adalah kalau itu adalah anak-anak jalanan, mereka punya problematikanya sendiri. Maka kalau kita pikir solusi-solusi biasa, itu memang agak sulit, agak berat. Solusi yang paling bagus adalah kalau ada kepedulian komunitas atau minimal pejabat pemerintahan lokal. Nah, itu baru bisa berbuat banyak Ibu, baru bisa kita mulai secara legal. Karena besok-besok kita akan belajar ada 3 penjagaan. Pertama penjagaan akidah, yang mana itu sangat lemah sekali. Jadi walaupun kita sudah install akidah pada anak-anak jalanan ini, mereka tetap akan bisa untuk salah. Yang pertama penjagaan akidah, yang kedua penjagaan ukhuwah atau komunitas. Jadi orang-orang ini dikumpulin terus, komunitasnya dibina, penduduk sekitarnya dibina, orang-orang tuanya kemudian dikasih tahu dan segala macam. Itu penjagaan ukhuwah. Yang ketiga, penjagaan yang paling bagus adalah penjagaan secara syariat. Contoh misalnya, pemerintah melarang konten LGBT nggak boleh ada. Di Bogor nggak boleh ada komunitas berbasis LGBT. Kalian nggak diakui di sini. Cuman mungkin atau tidak? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, makanya itu bahasan kita yang lebih lanjut lah. Cuman ya cuman kalau ibu nggak bergerak juga itu kan salah. Kita sudah tahu ada masalah, kita bisa melakukan sesuatu, lantas kita nggak bergerak juga salah. Maka nggak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa lebih banyak kepada Allah. Karena memang nggak ada solusi hal-hal kayak gini. Karena masalah kita itu terlalu berat. Karena kita cuma backupnya pribadi, mereka backupnya negara. Kita cuma sampai pada komunitas, mereka sudah sampai pada negara. Itu memang agak sulit. Makanya ibu-ibu sekalian, Utsman bin Affan pernah berpesan kepada kita semua. Apa pesan beliau? Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan maksiat-maksiat, menggunakan tangan penguasa, maksiat-maksiat yang tidak bisa digunakan hilangkan dengan Quran. Jadi orang tuh nggak cukup cuma dibacain Quran, tapi harus ada pemimpin yang peduli kepada umatnya. Nah sekarang tugas kita adalah mendidik agar orang-orang itu kita siapkan jadi pemimpin yang peduli pada umat, gitu kan ya, bukan hanya peduli pada yang lain. Karena zaman sekarang orang-orang manapun datang ya, ngomong misalnya, taruhlah ya, andaikan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin di Bogor bilang, mulai dari hari ini tidak ada LGBT di Bogor, kira-kira bakal dibully nggak dia? Dibulinya bukan hanya nasional, internasional dia dibully. Jadi mungkin mereka ngukur juga kalau mau ngomong LGBT. Dasar manusia close minded, tidak modern, tidak menghargai kemanusiaan, langsung dibuat fitnah dan segala macam. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa mereka didukung negara, kita tidak. Gitu kan. Jadi agak sulit memang itu urusannya. Tapi ya berusaha saja masukin informasi-informasi, kasih mereka tentang cita-cita mereka, kasih tahu ada banyak orang-orang yang lahir lebih buruk daripada mereka tapi jadi orang-orang yang baik juga. Kasih mereka harapan, karena harapan tuh yang nanti akan menguatkan mereka. Kadang-kadang kita suka
ngelihat orang-orang jalanan itu kita seolah-olah mikir gini, kalau dia dari keluarga yang buruk pasti dia nanti akan berakhir buruk. Itu yang membuat mereka jadi orang buruk karena dianggap kayak begitu. Maka tugas kita ngasih mereka harapan, ngasih mereka chance dan seterusnya. Apapun yang mereka pilih itu sudah bukan tanggung jawab ibu lagi. Dan mudah-mudahan Bunda diberikan kekuatan senantiasa untuk dikuatkan untuk membuat orang-orang ini menjadi sadar akan Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan bunda-bunda semua di sini diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menjalani setiap aturan-aturan Allah. Susah iya, tapi susahnya itu yang nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tidak cuma bicara tentang dunia. Kalau kita cuma bicara tentang dunia, mungkin kita sudah keluar dari Islam dari dulu, gitu kan ya. Tapi yang kita bicarakan adalah akhirat, bahwa akhirat itu adalah sesuatu yang nyata, yang sudah pasti ada, dan tugas kita cuma untuk bersiap-siap di dunia.